kita akan masuk mengenai teman-teman yang tidak kalah penting. Mari kita bicara mengenai energi. Ya. Jadi warga Gunung Kidul, Yogyakarta sempat menggunakan teknologi fotovoltaik sebagai sumber tenaga listrik pompa penyedot air. Namun keberadaannya kini memprihatinkan. Tenaga surya yang dihasilkan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di Yogyakarta yang terkenal dengan berbagai warna wisata alam. Di balik kekayaan wisatanya, Gunung Kidul juga menyimpan masalah yang tak kunjung terselesaikan. Setiap musim kemarau, bencana kekeringan selalu melanda penduduk Gunung Kidul. Sungai kering, waduk dan rawa sebagai sumber mata air pun tak luput dari kekeringan. Kelangkaan air saat musim kemarau menjadi perjuangan tersendiri bagi warga. Kalau musim kemarau kan kebutuhannya macam-macam, untuk nyuci, untuk minum kambing, sapi, kayak gitu. Terus nanti kekurangan masih kekurangan. Nanti kalau kekurangan itu jauh belinya di Petoyan sana. Permasalahan kekeringan sempat terjawab pada tahun 1999. Saat itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menerapkan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau fotovoltaik untuk menghidupkan pompa air dan menyedot air dari dalam gua dengan kedalaman hingga 150 meter. Teknologi fotovoltaik yang diterapkan di Dusun Ploso, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul, memiliki daya listrik hingga 500 watt, yang mampu menghasilkan debit air hingga 12 meter kubik per hari. Pompa air fotovoltaik ini mampu menghidupi warga desa tersebut dengan jumlah pengguna mencapai 200 kepala keluarga atau lebih dari 800 jiwa penduduk. Namun sayang, penerapan teknologi ini hanya bertahan 8 tahun pasca pembangunannya. Sejak tahun 2007, teknologi yang digadang-gadang juga akan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga warga setempat tak lagi berfungsi. Kini, kebutuhan daya pompa air harus disuplai dari listrik PLN. Ya, dia sementara kebutuhan air terpenuhi, tapi memang harus mengeluarkan dana untuk pembiayaan listriknya. Dan juga mungkin kalau ada saldo, pembiayaan perawatan mesin pompanya. Itu menurut penilaian saya dari mungkin sel salurannya yang mungkin lemah, sehingga tidak bisa mengeluarkan arus listrik yang sesuai dengan kebutuhan pompa. Biaya penggunaan listrik pun harus dinaikkan. Dengan jatah masing-masing 3 drum kapasitas 100 liter, biasanya air hanya bertahan untuk 2 hari. Tak jarang warga harus membeli dari para penjual air dengan harga Rp120.000 hingga Rp150.000 per tangki dengan kapasitas 5.000 liter. Tiap 3 hari sekali, bayar 3.000, satu drumnya 1.000. Kalau pakai jerigen itu 100. Per bulan tadi bayar berapa, Bu? Per bulan itu untuk perbaikan itu bayarnya dari sini, anggota sini itu per bulan 12.000 ke situ, ada yang mengelola untuk listrik sama perbaikan. Kini warga hanya bisa berharap pemerintah segera mengatasi masalah kekeringan yang kerap melanda Gunung Kidul. Pemerintah perlu menggalakkan penerapan energi alternatif untuk pemenuhan air bersih yang dinilai hemat dan ramah lingkungan. Selamat Lestioro melaporkan untuk NA.